UTBK tinggal 3 minggu lagi nih. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama ya, yaitu tentang bilangan. Di sini kita punya 3 bilangan asli ABC gitu ya. Yang pertama itu B dikali C minus 1 itu sama dengan 21 gitu ya. Yang kedua, 2C minus A sama dengan 5 ya. Aku coba rapiin dulu yang kedua ya. Aku pengen bentuk A-nya itu berarti dalam bentuk 2C dikurang 5 gitu ya. Oke, sekarang kita coba urus yang depan nih. B dikali C min 1 sama dengan 21. Tapi B dan C-nya itu bilangan asli ya. Jadi yang bisa apa? 1 kali 21, 3 kali 7, 7 kali 3 maupun 21 kali 1 gitu ya. Sekarang kita coba lihat nilai dari ABC-nya gitu ya. Kita coba bikin tabel aja gitu ya. Untuk keempat kemungkinan solusi ini gitu. Oke, jadi di sini yang pertama, kalau B-nya 1, C minus 1-nya 21. Artinya C-nya 22 gitu ya. Kita hitung A-nya dari sini nih. 2C minus 5 kan. Berarti 2 kali 22 minus 5 ya. 39 gitu. Yang kedua, B-nya 3, C minus 1-nya 7. Berarti C-nya 8. A-nya berarti 2 kali 8 kurangin 5 berarti 11. Kemudian yang ketiga, B-nya 7, C minus 1-nya 3 ya. Berarti C-nya 4. Maka A-nya 2 kali 4 ya, 8 kurangin 5, 3 gitu. Terakhir kalau B-nya 21, C-nya berarti 2, A-nya jadinya minus 1 gitu ya. Kita lihat syaratnya, A itu bilangan asli tapi kurang dari 10 ya. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi yang betul adalah yang ketiga gitu ya. Sekarang kita lihat syarat pertama nih. Jumlah 3 bilangan ya. A plus B plus C-nya 3, 7, 4 ya, berarti jumlahnya adalah 14, berarti betul gitu. Syarat yang kedua, bilangan terbesar, ya, bilangan terbesarnya di sini adalah B ya. 3 kali bilangan terkecil ya, itu 3 kali A ya, sama dengan 9 gitu. Ini kan 7 kurang dari 9 ya, berarti syarat kedua itu salah ya, pernyataan kedua. Lalu pernyataan 3, hasil kali 3 bilangan, 3 kali 7 kali 4 ya. Hasilnya 84, berarti betul lagi gitu ya. Kemudian yang keempat, jumlah 2 bilangan terkecil ya. 2 bilangan terkecilnya itu kan berarti 3 tambah 4 gitu ya. Lalu kita kalikan dengan 2, sama dengan 14 gitu ya. 14 ini kan lebih dari 8 ya, berarti dia betul juga gitu ya. Maka yang betul adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, tentang fungsi. Di sini adalah gabungan antara fungsi dengan persamaan kuadrat gitu ya. Kita lihat dulu. Dikasih tahu X1 dan X2 memenuhi fx kuadrat tambah 10 sama dengan minus 7x gitu ya. Kita misalin dulu nih. Misalkan fx1-nya itu sama dengan K, kemudian fx2-nya itu sama dengan M gitu ya. Coba kita lihat dulu. Berarti karena X1 dan X2 itu memenuhi persamaannya, jadi aku bisa tulis apa? K kuadrat tambah 10 sama dengan minus 7K ya. Atau kalau aku pindah ruas, berarti K kuadrat tambah 7K tambah 10 sama dengan 0. Kita bisa faktorin nih K-nya ya. Jadi K tambah 2 kali K tambah 5 sama dengan 0 gitu ya. Artinya K-nya itu minus 2 atau K-nya itu minus 5 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nanti kalau kita substitusikan yang M ya, hasilnya juga pasti sama nih. Pasti kita akan dapat M tambah 2 kali M tambah 5 sama dengan 0 juga. Artinya M-nya minus 2 atau M-nya minus 5 gitu ya. Nah, karena X1 dan X2-nya berbeda, maka tentu nilai K dan M berbeda ya. Jadi aku ambil aja K-nya itu minus 2, M-nya itu minus 5 gitu ya. Jadi kita coba lihat. F dari X1 gitu ya, itu kan sama dengan 3 min X1 gitu. Tapi ini hasilnya sama dengan minus 2 ya. Atau berarti artinya X1 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Di sisi lain, F dari X2 itu hasilnya 3 minus X2, hasilnya adalah minus 5. Sehingga X2-nya sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8 gitu. Yang ditanyain apa? Ditanyain adalah X1 tambah X2 ya. Jadi 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, tentang peluang. Di soal ini,
ada 6 pasang suami istri ya, jadi ada 12 orang, 6 cowok, 6 cewek, di satu ruangan. Akan dipilih 2 orang gitu ya, dari 12 orang tersebut. Peluang terpilihnya berlainan jenis ya. Berlainan jenis itu artinya apa? Satu pria dan satu wanita gitu ya. Dan bukan suami istri. Kita lihat dulu banyak caranya. Milih satu pria berapa cara? Ya, 6 cara ya, karena total ada 6 pria gitu. Milih satu wanita berapa? Milih satu wanita itu harusnya juga 6 cara ya. Tapi syaratnya itu wanitanya ini nggak boleh istri dari pria tadi gitu ya. Jadi tinggal ada 5 cara gitu. Karena harusnya ada 6 cara, tapi kan salah satunya istri, yang mana nggak boleh kita pilih gitu ya. Jadi banyak caranya adalah 6 kali 5 sama dengan 30 gitu. Sementara total caranya berapa? Total cara ya, mau pilih 2 orang dari 12 orang kan? Berarti tinggal 12 kombinasi 2 gitu ya. Atau 12 kali 11 bagi 2 sama dengan 66 gitu. Maka peluangnya sama dengan 30 bagi 66 ya. Kita bisa sederhanain, coba bagi 6 ya. Jadi 5 sama 11. Maka peluangnya adalah 5/11. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentang barisan geometri. Ingat kalau misalkan kita punya barisan geometri gitu ya. X, Y, dan Z. Ini itu udah pasti Y kuadrat sama dengan X kali Z ya. Kalau barisan geometri. Jadi di sini kita punya barisannya apa? -2, A tambah 3, dan A minus 1 gitu ya. Maka artinya apa? A tambah 3 kuadrat itu akan sama dengan -2 dikali A minus 1 gitu ya. Coba kita jabarkan. Maka apa? A kuadrat tambah 6A tambah 9 sama dengan -2A tambah 2 ya. Kalau kita pindah ruas ke kiri semua, jadinya apa? A kuadrat 6A, 2A pindah kiri jadi plus ya. Jadi tambah 8A. Kemudian tambah 2 pindah kiri jadi minus. 9 minus 2 jadi tambah 7 gitu ya. Sama dengan 0. Kita coba faktorin ya. A tambah 1 dikali A tambah 7 ya. Sama dengan 0. Jadi kemungkinannya apa? A-nya itu bisa minus 1 atau A-nya itu bisa minus 7 gitu ya. Coba aku mau cek dulu kalau yang A-nya itu minus 7 gitu ya. A-nya itu minus 7, berarti suku kita tuh apa? -2, -4, -8, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah perkaliannya kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya gitu ya. Nanti jadi -16 dan seterusnya gitu. Maka jumlah 11 suku pertamanya ya, S11-nya pasti nilainya negatif ya, dan cukup besar gitu. Karena minus-minus semua gitu ya. Kalau kita lihat di pilihannya nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi di kasus ini gitu. Kita langsung coba kalau yang A-nya itu di -1 ya. Berarti deret kita jadi gimana barisannya? -2, 2, -2, 2 gitu kan. Perkaliannya itu berapa? Kali -1 gitu. Kali -1. Maka barisan kita bakal berulang terus nih. -2, 2, -2, 2, -2, 2, sama -2 gitu ya. Ini kan ada 11 suku nih. Kalau kita jumlahin, -2-nya saling menghilangkan ya dengan angka 2 ya. Yang bersebelah-sebelahan ini gitu. Maka sisanya hasilnya adalah -2. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut ke soal terakhir buat hari ini. Di sini kita punya soal tentang transformasi geometri ya. Nah, kalau transformasi geometri, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Coba kita lihat di sini pertama, digeser kiri sejauh 3 ya. Jadi kalau geser kiri sejauh 3 itu artinya apa? Artinya X itu harus kita ganti jadi X tambah 3 gitu ya. Jadi geser kiri sejauh 3 itu semua X harus kita ganti menjadi X tambah 3 gitu ya. Yang kedua, cermin terhadap Y sama dengan 3 gitu ya. Cermin terhadap Y sama dengan 3 itu artinya apa? Artinya semua Y harus kita ganti jadi 6 minus Y ya. 6 ini dari mana? 6 ini dari 2 kali 3 gitu ya. Ya udah, sekarang kita tulis saja persamaannya. Yang waktu awal kan apa? Awal itu X sama dengan Y kuadrat tambah 6Y minus 7 ya. Berarti setelah transformasi ya, kita ganti aja. X-nya tadi ganti jadi X tambah 3 gitu ya. Sama dengan Y-nya diganti jadi 6 minus Y kuadrat tambah 6 kali 6 minus Y minus 7. Hasilnya apa? X tambah 3 sama dengan
kita kuadratin ya. 36 minus 12Y tambah Y kuadrat tambah 36 minus 6Y minus 7 ya. Atau artinya apa? X tambah 3 sama dengan, kita lihat nih ya, Y kuadrat. Berarti ada sendirian ya, Y kuadrat gitu ya. Tambah, suku yang Y ada berapa? Minus 12Y minus 6Y gitu ya. Berarti minus 18Y. Seperti itu. Terakhir yang angka berapa? 36 sama minus 7 sama 36 lagi ya. Jadi adalah tambah 65 ya. Seperti itu. Jadi kalau kita rapiin jadinya apa? X tambah 3 sama dengan Y kuadrat minus 18Y tambah 65. 3-nya aku pindah ke kanan, maka jadinya adalah X sama dengan Y kuadrat minus 18Y tambah 62. Seperti itu. Jadi harus diingat ya, kalau transformasi geometri itu jadinya seperti apa. Itu dia 5 soal yang kita bahas hari ini ya. Semoga bisa membantu kalian buat persiapan UTBK-nya. Kalau gitu, jangan lupa like dan share video ini, dan juga subscribe channel ini ya, supaya kalian bisa belajar soal-soal UTBK yang terbaru. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat belajar!